Saya Maria Francisca Firena Dulu. Saya Nurul Ilmi Dewi Pramana Sindu. Saya Andira Nur Aziza. Saya Jessica Fitri. Dan saya Lia Yuna. Layanan sirkulasi di Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang ini karena sistemnya sama dengan perpustakaan pada umumnya yang menyediakan koleksi buku, jadi mahasiswa maupun dosen dapat meminjam buku secara mandiri melalui aplikasi Siakat untuk memudahkan proses peminjaman buku, atau dapat datang langsung ke perpustakaan. Namun bedanya di sini, koleksi buku yang masuk sebagian besar buku dari sumbangan. Pengembangan koleksi di perpustakaan Fakultas Sastra ini sama seperti biasa dikelola dan dirawat secara standar. Buku yang masuk diberi label, disampul, dan diletakkan ke dalam rak kayu oleh petugas. Untuk perawatannya sendiri, koleksi buku yang ada di Perpustakaan Fakultas Sastra disampul semua dengan rapi. Berhubung raknya terbuat dari kayu, jadi harus dibersihkan secara rutin karena takutnya akan merusak koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan. Ada juga bagian tersendiri pustaka yang mengatur barcode, nomor buku, sampul, dan lain-lain. Jadi hal itu langkah untuk mencegah kelalaian petugas dalam merawat koleksi-koleksi yang ada di Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Dan berhubung perpustakaan ini lingkupnya fakultas, sistem layanan yang digunakan adalah sistem layanan terbuka agar bisa dipinjam dan dibawa pulang. Secara umum, layanan yang diberikan oleh petugas di Perpustakaan Fakultas Sastra ini selain sirkulasi, yaitu ada layanan referensi dan layanan skripsi untuk mahasiswa akhir. Selanjutnya, koleksi referensi. Untuk strategi perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang sendiri dalam mempromosikan berbagai koleksi referensi masih belum dilaksanakan, bahkan belum ada. Mungkin kedepannya akan dilaksanakan dengan adanya inovasi yang direncanakan oleh pihak pustakawan. Untuk koleksi layanan referensi yang terdapat di Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang ini menggunakan sistem layanan tertutup dengan sistem perpustakaannya yang mengembalikan bahan referensi yang dibutuhkan pemustaka. Hal ini dikarenakan untuk meminimalisir terjadinya kehilangan terhadap koleksi referensi yang ada di Perpustakaan Fakultas Sastra. Terkadang koleksi referensi itu jumlahnya terbatas dan koleksi referensi tersebut akan banyak digunakan oleh pemustaka. Jadi, pustakawan Fakultas Sastra tidak memperbolehkan untuk membawa pulang buku. Seperti pemberian peminjaman skripsi yang hanya bisa dibaca di tempat ataupun menyediakan dalam bentuk soft copy bagi pemustaka yang membutuhkan sumber referensi secara online dan tidak datang ke perpustakaan secara langsung. Koleksi referensi memang berbeda dengan koleksi buku-buku lainnya, dikarenakan ada perbedaan yang membedakan hal tersebut. Salah satunya, koleksi referensi akan banyak digunakan oleh pembaca dan jumlahnya yang terbatas. Koleksi referensi tersebut akan disimpan di ruangan khusus yang disusun secara sistematis. Pengembangan koleksi referensi di Perpustakaan Fakultas Sastra terdapat pengembangan melalui akses internet seperti kaset yang berisikan data skripsi. Jadi, jika buku skripsi rusak atau hilang, jadi pengunjung bisa meminjam lewat kaset atau soft file-nya. Namun, tidak perlu khawatir jika soft file di dalam kaset atau data skripsi tersebut hilang, file skripsinya masih tercantum di pusat. Perpustakaan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang pernah menerapkan pelayanan prima, tetapi pada saat ini, layanan prima pada perpustakaan Fakultas Sastra tidak diterapkan kembali karena terhalang beberapa kendala, salah satunya kekurangan tenaga pustakawan. Pada saat ini, perpustakaan Fakultas Sastra sedang merencanakan dan menata ulang dalam penerapan pelayanan prima kembali. Contoh perencanaan pelayanan prima yang akan diterapkan yaitu layanan delivery. Pemustaka dapat meminjam di perpustakaan Fakultas Sastra melalui IT masing-masing dengan menghubungi pustakawan, lalu menyampaikan judul bahan pustaka yang dibutuhkan dan akan dicarikan oleh pustakawan. Lalu, bahan pustaka yang dibutuhkan tersebut akan diantarkan ke alamat pemustaka. Tetapi saat ini, layanan delivery tersebut belum dapat direalisasikan karena masih terhambat oleh prosedur. Pemustaka yang ingin adanya layanan delivery ini direalisasikan yaitu mahasiswa Fakultas Sastra pasca sarjana, karena kesibukan mereka tidak sempat untuk datang ke perpustakaan secara langsung. Layanan delivery ini direncanakan hanya di sekitar Malang dengan jarak radius 15 km. Terdapat juga perencanaan layanan prima untuk memperluas ruangan dalam menyediakan ruangan yang lebih memadai seperti ruang baca, ruang koleksi, ruang layanan referensi yang terpisah agar dapat meningkatkan kenyamanan pada pemustaka. Hambatan dalam penerapan pelayanan prima yaitu kurangnya tenaga pustakawan. Pada perpustakaan Fakultas Sastra hanya terdapat satu pustakawan yaitu Bapak Sigit dan beberapa volunteer dari mahasiswa. Karena seharusnya pada perpustakaan terdapat beberapa bagian seperti bidang layanan sirkulasi, bidang keuangan, bidang pengolahan, bidang layanan referensi, dan bidang lainnya. Dan setiap bagian sebaiknya dikelola oleh satu pustakawan supaya pelayanan dalam perpustakaan dapat berjalan secara optimal. Sedangkan jika perpustakaan hanya dikelola oleh satu pustakawan, maka pelayanan yang diberikan kepada pemustaka akan terhambat dan menjadi tidak optimal. Pada saat pandemi COVID-19, terdapat perubahan pada layanan perpustakaan Fakultas Sastra. Pemustaka dapat memesan bahan pustaka yang dibutuhkan dengan menghubungi pustakawan melalui WhatsApp atau telepon. Lalu, pustakawan akan mencarikan bahan pustaka yang dibutuhkan oleh pemustaka dan bahan pustaka tersebut dapat diambil oleh pemustaka yang bersangkutan sehingga dapat memudahkan pemustaka dalam meminjam bahan pustaka tanpa harus mencari sendiri bahan pustaka yang dibutuhkan. Dalam meningkatkan kepuasan pemustaka, perpustakaan menciptakan lingkungan perpustakaan yang aman, ruangan dalam perpustakaan dilengkapi dengan kamera CCTV, menciptakan lingkungan yang nyaman dan bersih bagi pemustaka dalam mengunjungi perpustakaan atau membaca di dalam perpustakaan, serta adanya jaminan dalam penerapan membayar denda bagi pemustaka yang terlambat mengembalikan bahan pustaka yang dipinjam. Sistem pemberlakuan denda secara sistematis menggunakan komputer sehingga pemustaka tidak perlu ragu untuk jumlah denda yang akan dibayarkan. Jumlah denda yang harus dibayarkan sudah tertera pada akun Sipadu Pemustaka. Dan sistem pembayarannya sama seperti membayar uang kuliah tunggal dengan menggunakan ATM atau anjungan tunai mandiri. Layanan pendidikan pemustaka dan perpustakaan yang terdapat pada Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang sudah diterapkan secara optimal dan telah terlaksana sesuai tujuan dilaksanakannya layanan pendidikan pemustaka dan perpustakaan. Penerapan dari layanan pendidikan pemustaka dan perpustakaan oleh pustakawan Perpustakaan Fakultas Sastra dengan cara memberikan arahan kepada pemustaka yang baru pertama kali berkunjung ke perpustakaan secara real time. Hal ini dapat meminimalisasi kesulitan pemustaka yang ingin menggunakan fasilitas yang terdapat di perpustakaan. Selain mendapat arahan dari pustakawan secara langsung, di perpustakaan juga menyediakan petunjuk cara menggunakan fasilitas perpustakaan dengan benar dan apa yang harus dilakukan pemustaka ketika berada di perpustakaan yang ditempelkan pada dinding-dinding gedung perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Selain itu, perpustakaan juga melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pendidikan pemustaka dan perpustakaan kepada pemustaka, khususnya mahasiswa baru Universitas Negeri Malang pada kegiatan PKKMB. Hal ini bertujuan agar mahasiswa baru Universitas Negeri Malang memiliki gambaran mengenai bagaimana informasi diperoleh dan didaya gunakan secara efektif dan efisien.
Untuk kendala yang dialami Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang berhubungan dengan pendidikan pemustaka dan perpustakaan berupa pegawai perpustakaan yang masih sedikit dapat menyebabkan kurang optimalnya pelayanan yang diberikan kepada pemustaka yang berkunjung secara langsung. Salah satu faktor lain yang menjadi alasan mengapa pelayanan yang diberikan kurang optimal adalah karena tugas pustakawan bukan hanya memberikan arahan kepada pemustaka yang kesulitan saja. Mereka juga harus melayani pemustaka yang datang untuk meminjam dan mengembalikan koleksi perpustakaan, mencari sumber referensi, dan lain-lain. Selain itu, pustakawan juga dapat mengalami kewalahan dalam melayani pertanyaan pemustaka ketika pengunjung membeludak untuk mencari dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan di perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Untuk feedback dari pelayanan pemustaka dan perpustakaan sendiri masih belum terlaksana dengan baik, sehingga perpustakaan dan pustakawannya masih belum dapat menganalisis mengenai kepuasan dari pemustaka. Mereka berpendapat jika pemustakanya tidak mengalami kesulitan hingga perlu bertanya kepada pustakawan, mereka anggap sebagai pemustaka telah paham bagaimana mendapat dan mencari informasi atau hal lainnya yang terdapat di Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Pada Perpustakaan Fakultas Sastra yang berkewenangan untuk mengadakan kegiatan evaluasi layanan perpustakaan adalah penanggung jawab perpustakaan dan wakil dekan 2, sedangkan tugas dari pustakawan yaitu sebagai pelaksana perbaikan dari hasil evaluasi. Alurnya, penanggung jawab perpustakaan dan wakil dekan 2 dalam kegiatan evaluasi perpustakaan adalah pihak yang berkewenangan untuk mengambil keputusan. Lalu, hasil dari keputusan evaluasi akan diberikan kepada pustakawan untuk ditindaklanjuti untuk dilakukannya perbaikan lanjutan. Pada Perpustakaan Fakultas Sastra, ada beberapa poin yang dapat kita evaluasi berdasarkan hasil observasi kelompok 7. Di sini kami mencoba merangkum apa saja hal-hal yang perlu dievaluasi dari Perpustakaan Fakultas Sastra. Berikut hal yang perlu ditinjau ulang untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan perpustakaan Fakultas Sastra. Berhubungan dengan keadaan sekitaran perpustakaan yang ramai, pustakawan dari Perpustakaan Fakultas Sastra menyarankan untuk dipasangnya gorden di setiap jendela agar mengurangi bisingan dari orang-orang yang ada di luar lingkungan perpustakaan sastra. Aman dan nyaman, safe dan safety, terutama pada buku. Pengembalian buku yang tidak teratur oleh pemustaka dapat berdampak yang menyebabkan kurangnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan. Sedangkan dari segi keamanan dan kenyamanan mahasiswa ketika belajar di perpustakaan, hal-hal yang dikira kurang nyaman adalah ruangan terlalu bising karena bergabung dengan ruang presentasi yang tidak kedap suara, dengan aktivitas sirkulasi yang ramai. Keamanan, fasilitas untuk kesehatan telah disediakan di Fakultas Sastra. Karena tempat perpustakaan Fakultas Sastra ini berada di gedung D15 lantai 2, maka diperlukannya tangga sehingga perpustakaan Fakultas Sastra ini kurang ramah disabilitas, sehingga pengguna perpustakaan yang memiliki disabilitas fisik harus berada dalam pengawasan orang di sekitarnya atau dapat membawa teman sebagai pemandu jalan di perpustakaan. Untuk bagian kerapian, rak buku seharusnya ditata kembali dan diberikan inovasi agar tampak rapi dan menarik minat baca pemustakanya. Sedangkan dalam segi internet, jaringan internet sering bermasalah. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh faktor cuaca, listrik yang padam, dan hal-hal yang lain.
yang dapat mengganggu kestabilan jaringan internet yang ada di perpustakaan, sehingga akhirnya pelayanan yang melibatkan koneksi internet terganggu dan terhambat.